Apakah ini waktu yang tepat? Ingat, kemarin Iran sama Israel begitu, ya, sumbang menyumbang nuklir, ya apa? Itu Rudal. Ya. Terus ada Pakistan dengan India. Ibaratnya lockdown kemarin waktu COVID itu kan retail pada nyantet semua ya, nyantet semua. Nah, kalau orang trading forex itu masih bisa jalan, dan bahkan mungkin bisa dibilang jalannya itu ya bisa lebih. Misal di XAU kemarin itu bisa perharinya 500 sampai 1000 pip pergerakannya, sedangkan kalau hari-hari normal nggak ada apa-apa itu paling biasanya 200-300 pip, paling mentok 500 pip biasanya. Selamat datang semuanya di Trader Sanctuary, di mana kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat fenomenal dan sangat sensitif. Oke. Tentunya bersama gue Rangga Hasanah, dan di sini ada kolega kita. Ya, saya Nokorean. Dan ya, kita langsung aja, bro deh. Mengingat terakhir kali ini ada banyak serang menyerang antara negara-negara besar. Waduh, ini arahnya kayaknya udah tahu tuh mana ini. Apa kaitannya dan apa efeknya peperangan dunia ketiga terhadap trader forex dan juga trading forex? Jadi nggak cuma di tradingnya aja, tapi pada tradernya juga. Oke. Sebelum kita masuk lebih lanjut, ya, gua mau ngasih penjelasan dulu nih bahwa mungkin akan selalu ada efek ya. Iya. Tapi di sini gua mau kasih tips dulu atau kasih singkatnya dulu nih. Iya. Menurut lu sendiri deh, bro deh, menurut lu emang ini kabar baik atau kabar buruk? Perang dunianya kabar buruk? Ya. Kita semua tahu mungkin bisa aja kena dampaknya. Tapi dalam trading forex, apakah itu bisa jadi kabar baik? Oke. Sebelumnya dari aku pribadi, memang perang dunia ini buruk ya. Tapi sekarang kan gimana caranya kita cari makna di balik itu semua, ya kan? Oke. Di other side-nya kita bisa dapat peluang di trading forex. Oke, gua potong. Peluangnya, ini yang peluang kita masuk untuk trader. Iya. Oke, untuk trader ya. Tradernya. The real trader. Jadi yang kami maksud di sini adalah the real traders, bukan untuk gambler, tapi untuk traders. Jadi untuk kamu yang masih nge-gambling, tentu aja video ini nggak akan ngefek. Walau perang dunia kiamat sekalipun, lu ya sudah, lu makan duit gambling ya. Entah ini kiamat, entah ini perang dunia ketiga, keempat, sama aja, bener gak sih? Ya. Lu cuma untuk ke atas dan bawah, ini zero knowledge namanya. Jadi kita langsung lagi. Oke. Bro deh, menurut lu apa? Ini kita ngebahas ke tradernya dulu aja deh, jangan ke tradingnya. Karena kita sama-sama tahu semuanya yang nonton ini, untuk teman-teman kita di luar sana yang saat ini sedang menonton adalah mereka seorang trader kebanyakan, dan juga mereka yang baru. Termasuk pertanyaannya, kalau ngefek atau nggak sama trader, otomatis untuk mereka yang baru ada atau baru mulai di trading forex, apakah ini waktu yang tepat? Ingat, kemarin Iran sama Israel begitu, ya, sumbang menyumbang nuklir, ya apa? Itu rudal. Ya. Terus ada Pakistan dengan India beserta US sama China kemarin. ya, perang dagang US dan China. Di tahun 2025 ini sudah banyak yang ngebuat wah, hancur nih ini. Oh ya, gitu tuh ya kan, termasuk gua. Nah, pertanyaannya sih, bisa nggak masuk? Bukan lagi bisa, semua orang tahu bisa nggak memaksimalkannya? Bisa nggak memaksimalkannya, atau lebih awamnya bagus juga kalau baru masuk? Kalau dari saya pribadi bilang bisa. Kenapa bisa? Karena kita bisa dapat potensi yang lebih besar di situ. Oke. Potensi keuntungan yang lebih besar, asalkan kita tahu caranya. Contohnya, nggak usah deh perang dunia, itu kan jauh lebih besar kan. Waktu COVID kemarin, dari Bro Rangga sendiri gimana kemarin waktu COVID?
secara ekonomi. Ya, kata singkatnya susah. Oke. Karena ya, gua sama lu punya pandangan yang beda. Kita asalnya berbeda. Lu ada dari forex, sedangkan gua mulai nggak dari forex. Gue dari bisnis retail. Gue buka angkringan nih, lapangan. Kan forex-forexnya juga mau lapangan gimana sih? Ya kan, trader forex juga di rumah bisa, di mana-mana bisa. Buat diusir dan lain sebagainya. Disiram, dioprak pabrik, angkringannya dan lain sebagainya. Kata orang lapangan, ya otomatis pemasukannya bakal berkurang. Ya, Gitu kan? Karena orang takut ada apa ya namanya dulu ya, yang di nggak boleh keluar kemana tuh, di lockdown sampai ada yang namanya work from home dan sebagainya. Akhirnya nggak ada yang beli sesungguhnya itu. Intinya nggak hanya pikiran tapi pemasukan juga sangat susah. Oke, lu waktu itu kan sudah, ini potong lagi nih ya. Waktu itu lu sudah mulai di forex, efek nggak? jadi kemarin itu gini, ibaratnya lockdown kemarin waktu covid itu kan retail pada nyandet semua ya. Kalau orang trading forex itu masih bisa jalan, dan bahkan mungkin bisa dibilang jalannya itu ya bisa lebih pesat. Kenapa? Karena volatilitasnya lebih tinggi. Ya sama kayak yang isunya ini nanti perang dunia. Pasti kan yang mana antar negara ini nggak mau ngalah. Dari nggak mau ngalah ini volatilitasnya tinggi, pastinya secara keuangan global ini juga geraknya lebih cepat. Contoh nih, aku pribadi waktu kemarin Iran kemarin ya, itu kan biasanya kita trading 3-5 hari. Oh, ini berarti udah loncat ya? Udah bahas soal akhir-akhir ini. Ketika udah mulai ada peperangan antara Iran dan juga Israel. Oke, lanjut. Itu biasanya aku pribadi trading nggak pernah trading lagi ketika aku udah ada entryan. Jadi benar-benar entry sekali aja. Itu nunggu sampai benar-benar close-nya ini biasanya 3-5 hari. Cuman karena ada permasalahan kemarin, itu 1-2 hari sudah close. Nah, yang mana aku bisa cari peluang lagi ketika entryan pertamaku ini udah selesai. Jadinya itu nambah peluang aku buat analisa ulang, entah itu di pair yang sama atau di pair yang lain. Aku cari peluang di sana. Artinya transaksi lebih banyak asalkan sesuai sama planku. Dengan plan yang sama, ya transaksinya lebih banyak. Artinya kalau misalkan keadaan dunia saat ini baik-baik saja dengan plan yang sama sekalipun, hanya ngefek di seberapa banyak transaksinya. Kalau itu tergantung pribadi masing-masing. Kalau cara aku sendiri itu kan biasanya aku itu trading mungkin satu entryan itu 200-300 pip lah ya. Wajarnya itu 3-5 hari lah. Kadang bisa lebih dari itu, cuman kan rata-ratanya 3-5 hari. Cuman karena ada case yang isu Iran sama Israel kemarin bisa cepat. Itu bahkan contoh nih, misal di XAU kemarin itu bisa per harinya 500-1000 pip pergerakannya. Sedangkan kalau hari-hari normal nggak ada apa-apa, itu paling biasanya 200-300 pip. Paling mentok 500 pip biasanya. Nah, itu yang buat tradinganku cepat close untuk transaksi berikutnya. Tapi ada juga yang tipenya, nantilah kita bahas ya, ada yang namanya metode seasonality, yang mana itu targetnya ya bisa dibilang setinggi-tingginya. Tapi resikonya terjaga. Seasonality ini kita bakal bahas di video selanjutnya. Ini untuk metode bisa dibilang kesehariannya lah. Gitu. Jadi for your information teman-teman, seasonality ini adalah cara yang sangat atau metode yang sangat menarik untuk dipelajari dan tentu bisa dibakukan. Jadi bisa di backtest, yang artinya kalian dengan cara ini nanti nggak judi kok, berdasarkan data. Itulah bedanya gambler dan trader. Trader ada datanya dulu baru jalan, benar nggak? Gambler jalan dulu baru dapat data. Pun nggak tahu datanya baik atau buruk.
kebanyakan buruk. Oke, kita lanjut lagi, dan itu nanti bakal kita bahas di lain video ya. Jadi gini, kalau misalkan gua tarik kesimpulannya, yang artinya gini, dengan metode yang sama yang lu pakai, selama ini yang lu pakai, apapun nama metodenya, dan walaupun itu lu ciptain sendiri misalnya, karena itu kan sebenarnya nggak penting ya. Penting. Perbedaannya adalah di pergerakan nilai harga yang lebih volatil. Lagi ada news, lagi ada terutama kayak bencana seperti ini ya. Iya. Bisa dibilang bencana kali. Ada peperangan, ada isu-isu peperangan yang membuat harga ini jadi pergerakan ini lebih cepat. Ke atasnya atau ke bawahnya atau ke mondar-mandirnya. Benar. Yang membuat transaksi jadi lebih cepat selesai mungkin. Ya, kalau dari aku cara perjalanannya seperti itu. Yang artinya dengan trading plan yang kau punya, Lori, dengan adanya news dunia yang seperti ini, news global yang seperti ini, itu hanya berefek pada jumlah transaksi. Ya, kalau aku sendiri ya. Cuman ya balik lagi, ada orang yang bisa memanfaatkan namanya seasonality-nya. Jadi misal dia sudah membaca secara fundamental, bakal ada pergerakan yang jauh lebih volatile ya. Itu dia bisa dapetin target yang lebih jauh, misalnya seperti itu. Itu nanti kita bisa bahas. Cuman kalau secara keuntungan, balik lagi, kita bisa dapat keuntungan ketika kita lebih peka terhadap apa ya, itu isu global itu tadi. Kalau misalkan gua fakta, gua nggak peduli sama sekali sama fundamental, ada baiknya. Kalau itu gini ya, kenapa kalau di forex ini backtest diutamakan sebenarnya? Karena bagi orang-orang yang mau menjalankan full technical, itu bisa melalui backtest. Nah, dari backtest ini sendiri, kenapa sih kok forex bilangnya yang bisa di backtest dan lebih berguna backtestannya? Karena namanya negara, tiap negara pasti kan mereka tetap gimana caranya untuk menjaga stabilitas mata uangnya. Nggak mungkin ketika misal US dolarnya turun tiba-tiba, dia nggak mikir caranya untuk membalikkan harga seperti semula, atau mungkin setidaknya tidak terlalu turun lah. Pasti kan mereka punya strategi masing-masing keuangannya kan. Nah, jadinya itu polanya bakal kebentuk siklus secara langsung. Nah, dari kebentuk siklus itu tadi, ketika kita punya metode, kita maunya full technical, kita bakuin. Semisal kita mau pakai metode ranging gitu misalnya ya. Nah, ranging ini nanti bisa disudutkan lagi, berapa banyak candle yang mau dilihat, nanti cara entry-nya seperti apa, mau entry di mana, kita mau pakai limit atau mau pakai stop, itu teknisnya bisa kita jelaskan nanti. Nah, itu bisa. Tapi tetap pas semua itu punya plus minus. Kenapa semua punya plus minus? Plusnya apa tadi? Untuk yang full technical, kita bisa kacamata kuda, ya gitu ya. Tapi kita jadinya nggak peduli soal ada isu di luar yang seharusnya itu bisa menambahkan potensi keuntungan di kita. Nah, sedangkan ketika kita peka, semisal ada isu global ini yang tadi dibilang, itu target kita bisa jauh lebih besar karena kita melihat ada volatilitas yang besar juga. Asalkan kita sudah memanajemen resiko dari awal, semisal kita batas kerugiannya mau berapa persen, atau semisal kita kalau mau pakainya resiko yang berbeda-beda, kita tapi mau pakai lot yang sama, nah itu nanti juga bisa dihitung. Jadi intinya semua itu bisa punya plus minusnya masing-masing. Cuman perlu diingat, kalau kita memulai di era yang kayak gini, ada isu-isu perang dunia, itu kita tetap harus ingat resiko, karena ini bisa jadi pedang bermata dua. Bisa antara kita untung yang lebih dari biasanya, atau bahkan rugi sehabis-habisnya. Nah, kau potong dulu nih, pedang bermata dua, sangat menarik. Dan kita semua ingin tahu pastinya. Pedang bermata dua itu maksudnya kita harus tahu resikonya dulu, supaya kita nggak terjadi kerugian yang lebih besar dari biasanya, karena volatilitasnya lebih tinggi. Nah, ketika kita sudah tahu resikonya, hitungannya kita sudah tahu analisa kita kan. Dari situ, dari target kita yang jauh lebih besar dari biasanya,
itu menghasilkan profit yang lebih besar. Baik. Masalah resiko ini yang dimaksud resiko terburuknya gitu. Iya. Dari maksimal drawdown-nya kan. Nah, Yang artinya kalau misalkan gua simpulin dulu ya, iya. artinya ketika kita peka dan ketika kita sudah punya data yang lengkap alias backtest ya, Iya. kita sudah punya data backtest masa lalu, kita ngerti probabilitasnya, Nah, kita ngerti maksimal drawdown-nya, dan itu semua kita sendiri ya, nggak niru-niru orang lain dalam artian yang backtest global, iya. bareng jalani. Iya. Gua kan nggak ngerti jadinya. Ini kan posisinya gua mau mulai, gua harus backtest dulu. Ketika gua sudah backtest dan gua mulai saat ini, sebenarnya aman-aman aja. Aman-aman. Selama resikonya terpantau, Benar. ya. Resiko maksimalnya 10% juga nggak ada masalah. Malah kalau begitu, pedang bermata dua ini tadi yang muncul kemungkinan yang baiknya kan. Benar. Artinya, kalau misalkan kita sudah backtest, sudah melewati fase-fase backtest, sudah tahu datanya, lalu kita jalan dari data tersebut, walaupun baru mulai sekarang nih, aman-aman aja. Ya, intinya perang dunia ini bukan berarti membuat trading ini nggak bisa jalan. Trading ini bakal tetap bisa berjalan seperti pada umumnya, yang membedakan volatilitasnya. Dan dari volatilitas ini tergantung dari diri kita sendiri, mau yang full technical atau yang fundamental itu tadi. Ketika kita full technical, kita tetap bisa menjalani trading seperti biasanya dengan yang mungkin bisa dibilang profit ya seperti biasanya. Kalau kita misal membakukan kita mau TP-nya 200 pip, SL 100 pip, gitu aja, ya kita bakal dapat seperti itu ketika walaupun terjadi gejolak perang dunia. Tapi ketika kita memperhatikan dari sisi fundamental, kita bisa membaca secara seasonality-nya juga, kita bisa mendapatkan lebih dari situ. Oke, berarti ini bergantung kepada tradernya. Iya, cuman untuk ditanyakan secara waktu yang tepat atau tidak terlalu berpengaruh. Bisa jadi tergantung dari Bro Rangga sendiri cocoknya sama yang mana. Bisa jadi tepat, bisa jadi enggak. Nah, Tergantung sama tradernya. intinya perang dunia nggak membuat kita khawatir sebagai seorang trader dalam menghadapi market. Nah, itu aja sebenarnya. Berarti marketnya malah aman. Secara market aman. Aman, kitanya ini. Jadi kembali lagi ke diri masing-masing ya. Jadi apakah ngefek? Itu tadi jawabannya teman-teman ya. Kembali ke kita sendiri gitu. Kalau misalkan kita update gitu, ataupun kita sudah punya data backtestnya aja dan sekalipun itu sudah termasuk aman, karena kita jalan berdasarkan data. Benar. Sudah aman dan ya otomatis karena kita dapat profit nih dari pergerakan nilai harga, jadinya lebih bagus bukan daripada harganya yang ada di situ-situ aja. Benar. Kan? Jadi terima kasih teman-teman yang sudah di sini. Saya Rangga sana. Saya ngapal, semoga itu bisa membuka pandangan kalian soal gimana sih sebenarnya cocok nggak sih untuk kita. Nah, itu kalian semua yang tentukan. See you in next time.